tampak sempat bertegur sapa dengan sejumlah awak media yang berada di lokasi sambil terus berjalan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan sidang kode etik ini sebelumnya dijadwalkan pada Senin 1 Mei 2023 atau kemarin. Namun harus mundur karena pemeriksaan baru selesai dilakukan. Berdasarkan pengamatan, Akhirudin tampak ramah jelang menjalani sidang kode etik. Sangat berbeda saat dihadirkan ketika sang anak Aditya Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan Ken Admiral. Diketahui Aditya Hasibuan menjadi tersangka setelah melakukan penganiayaan pada Desember tahun lalu. AKBP Akhirudin berada di lokasi kejadian saat penganiayaan tersebut terjadi, namun tidak berusaha melerai, justru melakukan pembiaran. Saudara, setelah sempat ditunda, mantan Kabag-Bin Opsnal Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, AKBP Akhirudin Hasibuan, menjalani sidang kode etik pada hari ini Selasa 2 Mei 2023 pagi. Sidang kode etik AKBP Akhirudin Hasibuan merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak, yakni Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Akhirudin tiba di Bit Propam Polda Sumut pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan masker, topi, dan seragam Polri. Keluar dari gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau Tahti Polda Sumut. Ia tampak dikawal oleh sejumlah anggota Bit Propam Polda Sumut. AKBP Akhirudin Hasibuan hanya bisa terdiam dan memberikan salam kepada awak media yang melakukan peliputan. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi, membenarkan mantan Kabag-Bin Opsnal Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhirudin Hasibuan tersebut tengah menjalani sidang kode etik hari ini. Sidang kode etik Akhirudin berlangsung selama 5 jam. Pak, seandainya keputusan ini pemecatan, Pak, PTDH, Pak, terima, Pak? Makasih ya, rekan-rekan media, makasih. Ya, Pak, jika di PTDH, Pak. Bang, pesan barangkali untuk anak gimana, Bang? Ya, Pak. Oke, Bang. Ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Udin, Pak, ada yang mau sampaikan mungkin, Pak? Pak, soal senjata api itu seperti apa, Pak? Benar ditodong menggunakan senjata api, Pak? Soal gudang, Pak, gudang ilegal, Pak, seperti apa, Pak? Hasilnya apa, Pak? Izin, makasih ya. Izin, Pak, ya. Dari sidang apakah kira-kira, Pak? Izin, Pak, ya. Selesai, Pak. Iya, Pak. Boleh, Pak, sedikit aja, Pak. Kita butuh dari keterangan Bapak sedikit. Iya, Pak, soal gudang itu, Pak, katanya Bapak menerima gratifikasi, Pak, selama 5 tahun, Pak. Ada di dalam dia, Pak. Ada sedikit, Bang. Sampaikan, Bang, sedikit, Bang. Adanya, Bang. Iya, Bang. Sedikit kita bahas saja. Biar Ada pembelaan sedikit, Bang. pembelaan dikit aja, Bang. Semoga keadilan berjalan juga. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Polda Sumut menggelar sidang kode etik profesi terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan di gedung Bit Propam pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam sidang ini turut hadir kedua orang tua Ken Admiral dan sejumlah temannya yang menyaksikan Ken di lokasi pertama dan di rumah AKBP Akhirudin Hasibuan. Kuasa hukum keluarga Ken Admiral Irwansyah Putra Nasution mengatakan untuk Ken Admiral mengikuti sidang secara daring karena sedang berada di luar negeri. Sementara saksi lainnya yakni orang tua Ken Admiral hadir secara langsung. Keluarga Ken Admiral meyakini Polda Sumut akan memberikan keputusan pemecatan
terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan karena ia merupakan orang yang memerintahkan seseorang untuk menodongkan senjata api. Kemudian Akhirudin juga diduga orang yang melarang untuk melerai ketika Ken dihajar habis-habisan. Sebelumnya, AKBP Akhirudin Hasibuan menjalani sidang kode etik profesi di Bitpropam Polda Sumut pada Selasa 2 Mei 2023. Ia disidang dalam kasus yang menjerat sang putra Aditya Hasibuan karena menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Perwira menengah itu tampak keluar dari gedung tahanan dan barang bukti sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia terlihat mengenakan seragam polisi berwarna coklat lengkap dengan topinya. Begitu turun dari tangga gedung, pria dengan pangkat 2 bunga melati di pundaknya tampak sangat ramah, berbeda dari biasanya. Jika biasanya berjalan dengan bahasa tubuh yang angkuh, kali ini pria yang biasa dipanggil Udin menangkupkan tangan. Beberapa kali ia juga terlihat bersalam sapa dengan orang lain dan kembali menangkupkan tangannya. Setelah sempat bertegur sapa, ia terus berjalan menuju gedung Bitpropam Polda Sumut yang jaraknya kurang lebih 50 meter tanpa sepatah kata pun. Kode etik dan disiplin kita minta dia dipecat dari anggota Polri karena tidak layak. Bu, tadi bagaimana Bang dari sidang tadi? Apakah tadi ada pembelaan dari Pak Akhirudin atau bagaimana? Ya, dia memang diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, tapi itu haknya dia, hak setiap orang untuk dipersiapkan untuk membela diri. Tapi kita mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi bahwa keterlibatan dia dan melakukan pembiaran dan melanggar kode etik dan disiplin. Makanya kita minta dia dipecat. Artinya ini lagi break ya? Pembelaan dia, Bang? Ya dia dalam sidang tadi dia juga mengakuin beberapa hal yang telah dilakukan yang termasuk pembiaran. Termasuk senjata api bang, ada diakui nggak bang tadi bang? Gimana? Dari pihak Propam bagaimana? Apakah Pihak Propam silahkan tanya sama pihak Propam. Yang pastinya sidang ini akan dilanjut 1 jam 30 menit ke depan. Sehingga kami izin mohon maaf teman-teman semua biar bisa. Bu, tadi Ibu sudah dimintai keterangan Bu dari pihak Komisi Etik Bu ya? Sudah semua, sudah semua. Soal senjata api bang? Harapan Ibu sebenarnya Bu? Ya, harapan saya perbuatan ya pasti ada semua konsekuensi kan. Ya berarti konsekuensinya karena trauma untuk Ken juga pasti akan panjang. Ya mudahan aja lah yang terbaik menurut Allah apapun putusannya ini. Tapi kalau lah boleh kalau orang sini bilang PTDH lah, supaya tidak ada polisi-polisi yang begini di jajaran kepolisian kan. Kasihan untuk polisi-polisi yang baik. Tadi pelanggaran etiknya apanya menyaksikan saja apa juga terlibat Jadi, melakukan Bu? Menyaksikan, ikut terlibat, ikut ya membantu, terus memberi semangat, terus menodongkan senjata juga. Ya, akhirnya semua diakui. Ken tadi terlibat nggak, AKBP Bu, itu saat mengakui Bu, menodongkan senjata Bu? Ya Ken diminta keterangan. Dia mengakui dari dalam? Ya dia mengakuin. Mengakuin. Intinya dia mengakuin. Mengakui. Dia mengakuin menghalang-halangi dan menyuruh memerintahkan, dia mengakui. Terima kasih. Tapi senjatanya itu bang? Bilang dunia akhirat saya udah maafin. Tadi Bapak Akhirudin ada langsung minta maaf sama Ibu? Ada salaman ya. Ada. Tapi secara hukum kita minta pertanggungjawabannya. Iya. Pak, seandainya keputusan ini pemecatan Pak, PTDH Pak terima Pak? Makasih ya. Rekan-rekan media, makasih. Ya Pak, jika di PTDH Pak. Bang, pesan barangkali untuk anak gimana Bang? Ya Pak. Maaf Bang. Ada yang mau disampaikan Pak? Pak Udin, Pak ada yang mau sampaikan mungkin Pak? Pak soal senjata api itu seperti apa Pak? Benar ditodong menggunakan senjata api Pak? Soal gudang Pak, gudang ilegal Pak seperti apa Pak? Hasilnya apa Pak? Makasih ya. Hasil dari sidang apa Pak kira-kira Pak? Izin Pak ya. Selesai Pak. Iya Pak. Boleh Pak sedikit aja Pak. Kita butuh dari keterangan Bapak sedikit. Iya Pak, soal gudang itu Pak katanya Bapak menerima gratifikasi Pak selama 5 tahun Pak. Ada di dalam dia Pak ya. Sampaikan Bang sedikit Bang. Adanya Bang sedikit aja lah Bang. Iya Bang. Sedikit aja biar ada pembelaan sedikit Bang. Pembelaan dikit aja Bang. Semoga keadilan berjalan juga. Gimana Bang? Gimana Bang? Ada yang nggak adil Bang. Untuk
kode etik dan disiplin, kita minta dia dipecat dari anggota Polri karena tidak layak. Bu, tadi bagaimana Bang dari sidang tadi? Apakah tadi ada pembelaan dari Pak Akhirudin atau bagaimana? Ya, dia memang diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, tapi itu haknya dia, hak setiap orang untuk dipersiapkan untuk membela diri. Tapi kita mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi bahwa keterlibatan dia dalam melakukan. Baik, saudara, terkait sidang kode etik yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin hari ini, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Freddy di sana. Selamat sore, Freddy. Bagaimana hari ini jalannya sidang kode etik untuk AKBP Akhirudin Hasibuan? Silakan. Ya baik Ratu dan juga pemirsa, jadi AKBP Akhirudin Hasibuan itu menjalani sidang kode etik selama kurang lebih 5 jam. Itu mulai dari sekitar pukul 10 sampai pukul 16.40 tadi. Dan sampai detik ini juga kita masih menunggu apa hasil dari sidang kode etik ini. Meskipun kita sudah mendapat gambaran dan informasi bahwa hasil sidangnya adalah yang bersangkutan itu di PTDH, tapi kita masih menunggu di Bitpropam Polda Sumut mengenai tuntutan ataupun putusannya. Begitu, Ratu dan juga pemirsa. Baik, tadi sidang dilakukan apakah terbuka untuk umum atau memang tertutup sehingga awak media tidak bisa mengikuti jalannya persidangan, Freddy? Iya, jadi tadi sidang itu dilakukan secara tertutup sehingga awak media tidak bisa masuk, dan tadi sidang itu hanya dihadiri oleh AKBP Akhirudin. Kemudian dari pihak korban, dari keluarga Ken Admiral itu ada 5 orang saksi, termasuk juga tadi ada ibunya si Ken didampingi oleh kuasa hukumnya. Jadi tadi sidang berlangsung mulai pukul 10, lalu pada pukul 13 tadi sempat ada jeda istirahat makan siang lah. Kemudian tadi baru selesai pukul 16.40. Dan tadi kita sempat juga mewawancarai AKBP Akhirudin. Dia hanya mengucapkan beberapa kata, yaitu berharap masih ada keadilan lah gitu. Dan dia mengatakan biar dia sendiri yang merasakan konsekuensi ini. Meskipun sebenarnya anaknya itu Aditya Hasibuan itu sudah ditahan kurang lebih sudah 7 hari di Polda Sumut pasca video penganiayaannya itu viral di media sosial. Baik, kemudian untuk hari ini yang menjadi saksi sidang kode etik AKBP Akhirudin Hasibuan adalah pihak keluarga dari Ken Admiral, termasuk Ken Admiral sendiri serta beberapa rekan-rekannya. Adakah tanggapan dari pihak Ken Admiral sendiri terkait sidang kode etik yang baru saja selesai dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan? Freddy? Ya baik Ratu, pihak dari Ken Admiral itu sampai sekarang ini masih berada di dalam gedung Bitpropam, tapi memang AKBP Akhirudin itu sudah kembali dimasukkan ke gedung tahanan ya. Jadi sampai saat ini juga kita masih menunggu baik keterangan resmi dari Polda Sumut soal hasil atau putusan itu, dan juga masih menunggu keterangan dari pihak keluarga. Tetapi kita juga sudah wawancara tadi siang itu bersama Ibu Ken. Jadi ibunya itu berharap supaya AKBP Akhirudin Hasibuan ini dipecat dari institusi kepolisian, karena menurutnya polisi seperti AKBP Akhirudin ini sudah tidak pantas berada di institusi kepolisian. Karena apa? Karena AKBP Akhirudin ini menyaksikan sendiri saat anaknya itu digebuki ya oleh anaknya AKBP itu Aditya itu, padahal dia sebagai seorang polisi perwira pula dan memiliki jabatan di Polda Sumut itu sebagai kemarin itu di Direktorat Narkoba. Sementara AKBP itu melihat tidak melerai, makanya keluarga itu merasa kecewa gitu. Makanya dia berharap agar AKBP Akhirudin ini dicat dan tidak dikasih ampun lagi. Kemudian juga berharap agar proses pidana lah gitu juga berjalan gitu. Jadi selain itu alasannya supaya dipecat itu adalah AKBP Akhirudin ini diduga ya memerintahkan seseorang untuk menodongkan diduga senjata api kepada Ken dan juga teman-temannya. Kemudian salah satu teman Ken itu saat itu pada 22 Desember tahun 2020 juga sempat berusaha kabur ya, masuk ke dalam mobil, namun dikejar dan ditodong.
gitu diduga senjata api. Tapi memang sampai saat ini keberadaan senjata api itu masih belum jelas karena kemarin itu Polres Sumut sempat menggeledah rumahnya, tetapi hanya menemukan satu senjata diduga mainan, itu plastik, kemudian satu kotak itu airsoft gun. Jadi hanya kotaknya saja, tapi airsoft gunnya itu tidak ditemukan. Jadi sampai saat ini juga belum jelas soal senjata apinya. Begitu Ratu. Baik, kemudian Freddy, hari ini AKBP Akhirudin Hasibuan menjalani sidang kode etik. Ini apakah memang hanya untuk satu kasus saja, yakni penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak, yakni Aditya Hasibuan, atau mungkin ada kasus lain yang turut disidangkan juga dalam sidang kode etik hari ini? Karena seperti yang kita tahu bahwa Akhirudin Hasibuan ini diduga memiliki gudang BBM ilegal, begitu Freddy? Iya, Ratu. Jadi sidang hari ini itu masih terkait penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya dan dia sebagai anggota Polri tidak melerai dan itu membiarkan. Jadi untuk kasus yang solar itu belum disidangkan dan sampai saat ini juga masih terus berlanjut dan berproses karena terakhir kali itu informasi yang keluar dari kepolisian bahwa AKBP Akhirudin ini diduga membackingi gudang solar ilegal begitu. Jadi dia itu juga menerima setoran rutin dari gudang BBM ilegal itu selama kurang lebih 5 tahun. Jadi terhitung dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Begitu. Jadi soal itu juga masih belum disidangkan dan masih terus berproses karena memang statusnya juga sepertinya belum menjadi tersangka di gratifikasi itu dan saat ini baik dari penyidik Krimsus itu masih mendalami terus soal gudang ilegal itu dan kemarin itu polisi sudah menggeledah kantor dari PT Almira Nusaraya di mana perusahaan itu yang diduga memiliki gudang solar itu dan memberi setoran pada Akhirudin. Tapi saat itu tidak ditemukan direktur, hanya ada komisaris itu yang diperiksa. Jadi memang penggeledahan itu dilakukan di hari yang sama. Kemudian penggeledahan juga dilakukan di diamannya AKBP Akhirudin. Jadi penggeledahan yang kedua di rumahnya, itu Polres menemukan kwitansi transaksi begitu. Jadi dari kwitansi itu yang kita lihat dari foto itu ada transaksi mulai dari puluhan juta sampai dengan ratusan juta. Tapi sejauh ini belum jelas itu transaksi apa begitu. Dan polisi juga turut menyita kemarin itu sejumlah buku tabungan dari berbagai bank dan ada beberapa dokumen lainnya. Baik Freddy, terima kasih atas informasinya terkait dengan sidang kode etik yang baru saja selesai dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Kami masih menunggu hasil dari sidang kode etik yang sudah dilakukan selama 5 jam hari ini. Terima kasih Freddy, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Buntut kasus penganiayaan yang menyeret sang anak Aditya Hasibuan, AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya. Selain itu, ia ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari ini, Saudara, Selasa 2 Mei 2023, AKBP Akhirudin menjalani sidang kode etik profesi. Sidang etik digelar di Bid Propam Polda Sumut, Jawa Barat. Saat diwawancarai soal penodongan senjata api dan gudang penyimpanan BBM ilegal, Akhirudin Hasibuan tak mau berkomentar. Saat ditanya soal kemungkinan dipecat dari Polri, ia hanya memberi tanggapan singkat. Akhirudin hanya mengucapkan terima kasih sambil memberikan gerakan mengatupkan tangan. Ia justru mengucapkan terima kasih. Sebelum kembali ke sel tahanan khusus, ia kembali mengucapkan terima kasih kepada awak media. Pak, seandainya keputusan ini pemecatan Pak, PTDH Pak terima Pak? Makasih ya. Rekan-rekan media, makasih. Ya Pak, jika di PTDH Pak. Bang, pesan barangkali untuk anak gimana Bang?
Ya Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Udin. Pak ada yang Elvi Indri, ibu Ken Admiral, korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan, menghadiri sidang kode etik profesi di Bid Propam Polda Sumut sebagai saksi pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023. Ia meminta agar AKBP Akhirudin Hasibuan dipecat dari kepolisian. Menurutnya, polisi seperti Akhirudin Hasibuan memang pantas dipecat, karena jika tidak akan menjadi presiden buruk di institusi Polri. Saat sidang, AKBP Akhirudin Hasibuan mengakui perbuatannya, mulai dari menyaksikan, membiarkan, dan diduga menodongkan senjata api. Selain itu, Akhirudin juga memberi semangat ke Aditya Hasibuan agar terus menyiksa Ken Admiral. AKBP Akhirudin Hasibuan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi di Bid Propam Polda Sumut pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023. Ia disidang mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sempat berhenti sejenak untuk jeda istirahat pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Sidang dilakukan selama 5 jam dan baru selesai sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mantan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang itu disidangkan karena membiarkan sang anak Aditya Hasibuan memukul hingga menghajar habis-habisan seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Untuk kode etik dan disiplin kita minta dia dipecat dari anggota Polri karena tidak layak. Bu, tadi bagaimana Bang dari sidang tadi? Apakah tadi ada pembelaan dari Pak Akhirudin atau bagaimana? Ya, dia memang diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, tapi itu haknya dia, hak setiap orang untuk dipersiapkan untuk membela diri. Tapi kita mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi bahwa keterlibatan dia dalam melakukan pembiaran dan melanggar kode etik dan disiplin. Makanya kita minta dia dipecat. Artinya ini lagi break ya? Pembelaan dia, Bang? Ya dia dalam sidang tadi dia juga mengakuin beberapa hal yang tengah dilakukan, termasuk pembiaran. termasuk senjata api Bang, ada diakui nggak Bang tadi Bang? Gimana? Dari pihak Propam bagaimana? Apakah Pihak Propam silakan tanya sama pihak Propam. Yang pastinya sidang ini akan dilanjut 1 jam 30 menit ke depan. Sehingga kami izin mohon maaf teman-teman semua biar bisa. Bu, tadi Ibu sudah dimintai keterangan Bu dari pihak Komisi Etik Bu ya? Sudah semua, sudah semua. Soal senjata api Bang? Harapan Ibu sebenarnya Bu? Ya, harapan saya perbuatan ya pasti ada semua konsekuensi kan. Ya berarti konsekuensinya karena trauma untuk Ken juga pasti akan panjang. Ya mudahan aja lah yang terbaik menurut Allah apapun putusannya ini. Tapi kalau lah boleh kalau orang sini bilang PTDH lah, supaya tidak ada polisi-polisi yang begini di jajaran kepolisian kan. Kasihan untuk polisi-polisi yang baik. Tadi pelanggaran etiknya apanya menyaksikan saja apa juga terlibat melakukan Bu? Menyaksikan, ikut terlibat, ikut ya membantu, terus memberi semangat, terus penodongan senjata juga. Ya, akhirnya semua diakui. Ken tadi terlibat nggak, AKBP Bu, itu saat mengakui Bu, menodongkan senjata Bu? Ya Ken diminta keterangan. Dia mengakui dari dalam? Ya dia mengakuin. Mengakui. Intinya dia mengakuin. Mengakui. Dia mengakuin menghalang-halangi dan menyuruh memerintahkan, dia mengakui. Terima kasih. Tapi senjatanya itu Bang? Terima kasih. Bilang dunia akhirat saya udah maafin. Tapi Pak Akhirudin ada langsung minta sama Ibu? Ada salaman ya. Ada. Tapi secara Salaman. hukum kita minta pertanggungjawabannya. Iya. Pak, seandainya keputusan ini pemecatan Pak, PTDH Pak terima Pak? Makasih ya. Rekan-rekan media, makasih. Ya Pak, jika di PTDH Pak. AKBP Akhirudin Hasibuan akhirnya menjalani sidang kode etik di Bid Propam Polda Sumatera Utara pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023. Dari pengamatan, AKBP Akhirudin Hasibuan menjalani kode etik selama kurang lebih 5 jam. Setelah menjalani sidang kode etik, AKBP Akhirudin Hasibuan tampak keluar dari dalam gedung bidang Propam dengan dikawal oleh Provos menuju ke gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti.
Namun saat awak media mencecar sejumlah pertanyaan terkait pendapat dan hasil sidang yang dijalani, AKBP Akhiruddin Hasibuan hanya bungkam sambil mengatupkan tangannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan datang ke sidang kode etik mengenakan seragam lengkap dan mengenakan topi dan juga penutup wajah. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin Hasibuan yakni Aditya Hasibuan terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa ini dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian ini, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya lantaran dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sebagai tersangka dalam kasus ini dan telah ditahan. Sementara itu, AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Bang, pesan barangkali untuk anak gimana, Bang? Ya Pak. Oke, Bang. Ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Udin, Pak ada yang mau sampaikan mungkin Pak? Pak soal senjata api itu seperti apa Pak? Benar ditodong menggunakan senjata api Pak? Soal gudang Pak, gudang ilegal Pak seperti apa Pak? Hasilnya apa, Pak? Izin Pak ya. Izin Pak ya. Dari sidang apa, Pak, kira-kira, Pak? Izin Pak ya. Selesai, Pak. Ya, Pak. Boleh, Pak, sedikit aja, Pak. Kita butuh dari keterangan Bapak sedikit. Iya Pak, soal gudang itu Pak katanya Bapak menerima gratifikasi Pak selama 5 tahun Pak. Ada di dalam dia, Pak ya. Ada sedikit bang. Sampaikan Bang sedikit, Bang. Adanya Bang sedikit aja lah, Bang. Iya, Bang. Biar ada pembelaan sedikit, Bang. Pembelaan dikit aja bang. Semoga keadilan berjalan juga. Gimana bang? Gimana, Bang? Ntar nih. Bang. Ada yang nggak adil bang. Untuk kode etik dan disiplin kita minta dia dipecat dari anggota Polri karena tidak layak. Bu, tadi bagaimana, Bang, dari sidang tadi? Apakah tadi ada pembelaan dari Pak Akhiruddin atau bagaimana? Dia memang diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, tapi itu haknya dia, hak setiap orang untuk dipersiapkan untuk membela diri. Tapi kita mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi bahwa keterlibatan dia dan melakukan pembiaran dan melanggar kode etik dan disiplin. Makanya kita minta dia dipecat. Artinya ini lagi break ya? Pembelaan dia, Bang? Ya dia dalam sidang tadi dia juga mengakuin beberapa hal yang telah dilakukan yang termasuk pembiaran. Gitu. Termasuk senjata api Bang, ada diakui nggak Bang tadi Bang? Gimana? Dari pihak Propam bagaimana? Apakah Pihak Propam silakan tanya sama pihak Propam. Yang pastinya sidang ini akan dilanjut 1 jam 30 menit ke depan. Sehingga kami izin mohon maaf teman-teman semua biar bisa. Bu tadi Ibu. Saya perbuatan ya pasti ada semua konsekuensi kan. Ya berarti konsekuensinya karena trauma untuk kan juga pasti akan panjang. Ya mudahan aja lah yang terbaik menurut Allah apapun putusannya ini. Tapi kalau lah boleh kalau orang sini bilang PTDH lah supaya tidak ada polisi-polisi yang begini di jajaran kepolisian kan. Kasihan untuk polisi-polisi yang baik. Tadi pelanggaran etiknya apanya menyaksikan saja apa juga terlibat melakukan Bu? Menyaksikan, ikut terlibat, ikut ya membantu, terus memberi semangat, terus menodongkan senjata juga. Ya akhirnya semua diakui. Ken tadi terlibat nggak, AKBP Bu, itu saat mengakui Bu menodongkan senjata Bu? Ya Ken diminta keterangan. Dia mengakui dari dalam. Ya dia mengakuin. Mengakuin. Intinya dia mengakuin. Mengakui. Dia mengakuin menghalang-halangi dan menyuruh memerintahkan dia mengakui. Terima kasih. Tapi senjatanya itu Terima kasih. Bilang dunia akhirat saya udah maafin. Tapi Pak Akhiruddin ada langsung minta sama Ibu? Ada salaman ya. Ada. Tapi secara Salaman. hukum kita minta pertanggungjawabannya. Iya. Sedikit, Bang. Udah. Apa yang harus kita sesali, Bang? Apa yang harus kita minta maaf, Bang? Jangan diam aja, Bang. Iya, Bang. Apa yang mau sampaikan? Udah lah. Cukup merasakan sendiri aja ya. Makasih ya.
Saat sidang, AKBP Akhirudin Hasibuan mengakui perbuatannya, mulai dari menyaksikan, membiarkan, dan diduga menodongkan senjata api. Selain itu, Akhirudin Hasibuan juga memberi semangat ke Aditya Hasibuan supaya terus menyiksa Ken Admiral. Hal itu disampaikan oleh Ibu Ken Admiral Elvi Indri yang hadir sebagai saksi sidang kode etik profesi AKBP Akhirudin Hasibuan. Diketahui AKBP Akhirudin Hasibuan menjalani sidang kode etik profesi di Bid Propam Polda Sumut pada Selasa 2 Mei 2023. Ia disidang mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat selama 5 jam. Mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu disidangkan karena membiarkan sang anak Aditya Hasibuan memukuli Ken Admiral secara brutal. Kasus bermula ketika anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin Hasibuan terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia. Peristiwa ini dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian ini, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya lantaran dihajar bertubi-tubi. Polisi telah menyatakan Aditya Hasibuan sebagai tersangka dan telah ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan telah ditempatkan di sel khusus di Bid Propam Polda Sumut. Gimana bang? Hati-hati. Sikit aja bang. Apa yang mau disampaikan, Pak? Apa pembelaan abang bang? Pembelaan abang apa bang? Bang, pembelaan abang bang? Abang ngaku salah bang? Upaya berdamai bang. Abang ngaku salah bang? Ya, Tribuners, itu barusan AKBP Akhirudin Hasibuan setelah usai menjalankan sidang kode etik, namun dia tidak satu patah kata pun keluar dari mulutnya terkait apa hasil dari sidang kode etik. Saat ini dia sudah dibawa ke ruang bidang Propam, tadi dikawal juga sama Propos, di mana AKBP AH tadi mengenakan seragam lengkap. Sampai hari ini kita masih menunggu apa hasil dari kode etik yang tadi dijalankan oleh AKBP AH. Saat ini kita masih berada di Polda Sumatera Utara dan menunggu hasil dari sidang kode etik yang dijalani oleh AKBP AH tadi. Ya, untuk diketahui memang tadi sejak pagi AKBP AH menjalani pemeriksaan di ruang Propam
Ya begini suasana sendiri di Polda Sumatera Utara. Ini tepatnya di Saudara, diketahui Polda Sumut menggelar sidang kode etik profesi terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan di gedung Bit Propam pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam sidang tersebut, Ken Admiral beserta orang tua dan teman-temannya menjadi saksi. Namun, Ken Admiral tak hadir secara langsung di Bit Propam. Meski begitu, ia tetap hadir secara daring. Kali ini karena Ken Admiral masih berada di luar negeri. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Ken Admiral, Irwansyah Putra Nasution. Keluarga Ken Admiral meyakini Polda Sumut akan memberi keputusan pemecatan terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan karena ia merupakan orang yang memerintahkan seseorang untuk menodongkan diduga senjata api. Kemudian Akhirudin juga diduga orang yang melarang untuk melerai ketika Ken dihajar habis-habisan oleh sang anak Aditya Hasibuan. Di depan gedung Propam Polda Sumut. Ya tadi Pak, seandainya keputusan ini pemecatan Pak, PTDH Pak terima Pak? Makasih ya. Rekan-rekan media, makasih. Ya Pak, jika di PTDH Pak. Bang, pesan barangkali untuk anak gimana bang? Ya Pak. Ada yang mau disampaikan pak? Pak Udin, Pak ada yang mau sampaikan mungkin Pak? Pak soal senjata api itu seperti apa Pak? Benar ditodong menggunakan senjata api Pak? Soal gudang Pak, gudang ilegal Pak seperti apa Pak? Hasilnya apa Pak? Izin pak. Makasih ya. Izin ya. Izin pak ya. Dari sidang apa Pak kira-kira Pak? Izin pak ya. Selesai Pak. Iya Pak. Boleh Pak sedikit aja Pak. Kita butuh dari keterangan Bapak sedikit. Iya Pak, soal gudang itu Pak katanya Bapak menerima gratifikasi Pak selama 5 tahun Pak. Ada di dalam dia Pak ya. Biar ada pembelaan sedikit bang. Pembelaan dikit aja bang. Semoga keadilan berjalan juga. Gimana bang? Ntar nih. Gimana bang? Ada yang nggak adil bang. Untuk kode etik dan disiplin kita minta dia dipecat dari anggota Polri karena tidak layak. Bu, tadi bagaimana bang dari sidang tadi? Apakah tadi ada pembelaan dari Pak Akhirudin atau bagaimana? Ya, dia memang diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, tapi itu haknya dia, hak setiap orang untuk dipersiapkan untuk membela diri. Tapi kita mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi bahwa keterlibatan dia dalam melakukan pembiaran dan melanggar kode etik dan disiplin. Makanya kita minta dia dipecat. Artinya ini lagi break ya? Pembelaan dia bang? Ya dia dalam sidang tadi dia juga mengakuin beberapa hal yang telah dilakukan yang termasuk pembiaran. Gitu. Termasuk senjata api Bang, ada diakui nggak Bang? Sapa dengan sejumlah awak media yang berada di lokasi sambil terus berjalan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan sidang kode etik ini sebelumnya dijadwalkan pada Senin 1 Mei 2023 atau kemarin. Namun harus mundur karena pemeriksaan baru selesai dilakukan. Berdasarkan pengamatan Akhirudin tampak ramah jelang menjalani sidang kode etik. Sangat berbeda saat dihadirkan ketika sang anak Aditya Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan Ken Admiral. Diketahui Aditya Hasibuan menjadi tersangka setelah melakukan penganiayaan pada Desember tahun lalu. AKBP Akhirudin berada di lokasi kejadian saat penganiayaan tersebut terjadi, namun tidak berusaha melerai, justru melakukan pembiaran.
Saudara, setelah sempat ditunda, mantan Kabakbin Opsnal Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, AKBP Akhiruddin Hasibuan, menjalani sidang kode etik pada hari ini Selasa 2 Mei 2023 pagi. Sidang kode etik AKBP Akhiruddin Hasibuan merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak, yakni Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Akhiruddin tiba di Bit Propam Polda Sumut pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan masker, topi, dan seragam Polri. Keluar dari gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau Tahti Polda Sumut. Ia tampak dikawal oleh sejumlah anggota Bit Propam Polda Sumut. AKBP Akhiruddin Hasibuan hanya bisa terdiam dan memberikan salam kepada awak media yang melakukan peliputan. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi, membenarkan mantan Kabakbin Opsnal Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhiruddin Hasibuan tersebut tengah menjalani sidang kode etik hari ini. Sidang kode etik Akhiruddin berlangsung selama 5 jam. Pak, seandainya keputusan ini pemecatan, Pak, PTDH Pak terima, Pak? Makasih ya. Rekan-rekan media, makasih. Ya, Pak, jika di PTDH, Pak. Bang, pesan barangkali untuk anak gimana, Bang? Ya, Pak. Maaf ya, Bang. Ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Udin, Pak, ada yang mau sampaikan mungkin, Pak? Pak, soal senjata api itu seperti apa, Pak? Benar ditodong menggunakan senjata api, Pak? Soal gudang, Pak, gudang ilegal, Pak, seperti apa, Pak? Hasilnya apa, Pak? Izin Pak ya. Izin ya. Izin, Pak ya. Dari sidang apa, Pak, kira-kira, Pak? Izin, Pak ya. Selesai, Pak. Iya, Pak. Boleh, Pak, sedikit aja, Pak. Kita butuh dari keterangan Bapak sedikit. Iya, Pak, soal gudang itu, Pak, katanya Bapak menerima gratifikasi, Pak, selama 5 tahun, Pak. Tadi di dalam dia, Pak ya. Biar ada pembelaan sedikit, Bang. Pembelaan dikit aja, Bang. Semoga keadilan berjalan juga. Gimana, Bang? Polda Sumut menggelar sidang kode etik profesi terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan di gedung Bit Propam pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam sidang ini turut hadir kedua orang tua Ken Admiral dan sejumlah temannya yang menyaksikan Ken di lokasi pertama dan di rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan. Kuasa hukum keluarga Ken Admiral Irwansyah Putra Nasution mengatakan untuk Ken Admiral mengikuti sidang secara daring karena sedang berada di luar negeri. Sementara saksi lainnya yakni orang tua Ken Admiral hadir secara langsung. Keluarga Ken Admiral meyakini Polda Sumut akan memberikan keputusan pemecatan terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan karena ia merupakan orang yang memerintahkan seseorang untuk menodongkan senjata api. Kemudian Akhiruddin juga diduga orang yang melarang untuk melerai ketika Ken dihajar habis-habisan. Sebelumnya AKBP Akhiruddin Hasibuan menjalani sidang kode etik profesi di Bit Propam Polda Sumut pada Selasa 2 Mei 2023. Ia disidang dalam kasus yang menjerat sang putra Aditya Hasibuan karena menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Perwira menengah itu tampak keluar dari gedung tahanan dan barang bukti sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia terlihat mengenakan seragam polisi berwarna coklat lengkap dengan topinya. Begitu turun dari tangga gedung, pria dengan pangkat 2 bunga melati di pundaknya tampak sangat ramah, berbeda dari biasanya. Jika biasanya berjalan dengan bahasa tubuh yang angkuh, kali ini pria yang biasa dipanggil Udin menangkupkan tangan.
Beberapa kali ia juga terlihat bersalam sapa dengan orang lain dan kembali menangkupkan tangannya. Setelah sempat bertegur sapa, ia terus berjalan menuju gedung Bitpropam Polda Sumut yang jaraknya kurang lebih 50 meter tanpa sepatah kata pun. Kode etik dan disiplin kita minta dia dipecat dari anggota Polri karena tidak layak. Bu, tadi bagaimana Bang dari sidang tadi? Apakah tadi ada pembelaan dari Pak Akhirudin atau bagaimana? Ya, dia memang diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, tapi itu haknya dia, hak setiap orang untuk dipersiapkan untuk membela diri. Tapi kita mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi bahwa keterlibatan dia dalam melakukan pembiaran dan melanggar kode etik dan disiplin. Makanya kita minta dia dipecat. Artinya ini lagi break ya? Pembelaan dia, Bang? Ya dia dalam sidang tadi dia juga mengakuin beberapa hal yang telah dilakukan yang termasuk pembiaran. Termasuk senjata api bang, ada diakui nggak bang tadi bang? Gimana? Dari pihak Propam bagaimana? Apakah Pihak Propam silahkan tanya sama pihak Propam. Yang pastinya sidang ini akan dilanjut 1 jam 30 menit ke depan. Sehingga kami izin mohon maaf teman-teman semua biar bisa. Bu, tadi Ibu sudah dimintai keterangan Bu dari Sudah. pihak Komisi Etik Bu ya. Sudah semua, sudah semua. Soal senjata api bang? Harapan Ibu sebenarnya Bu? Ya harapan saya perbuatan ya pasti ada semua konsekuensi kan. Ya berarti konsekuensinya karena trauma untuk Ken juga pasti akan panjang. Ya mudahan aja lah yang terbaik menurut Allah apapun putusannya ini. Tapi kalau lah boleh kalau orang sini bilang PTDH lah Iya. supaya tidak ada polisi-polisi yang begini di jajaran kepolisian kan. Kasihan untuk polisi-polisi yang baik. Tadi pelanggaran etiknya apa hanya menyaksikan saja apa juga terlibat Jadi melakukan ini, Bu? Menyaksikan, ikut terlibat, ikut ya Membantu. menyuruh, terus memberi semangat, terus penodongan senjata juga. Ya, akhirnya semua diakui. Ken tadi terlibat AKBP itu mengakui bu, menodongkan senjata bu? Ya, Ken diminta keterangan. Dia mengakui dari dalam? Ya, dia Ya, mengakuin. ya, mengakui. Intinya dia mengakuin. Mengakui. Dia mengakuin menghalang-halangi dan menyuruh memerintahkan, dia mengakui. Terima kasih. Tapi senjatanya itu bang? Terima kasih. Bilang dunia akhirat saya udah maafin. Tapi Pak Akhirudin ada langsung minta sama Ibu? Ada salaman ya. Ada. Tapi secara Salaman. hukum kita minta pertanggungjawabannya. Iya, iya. Pak, seandainya keputusan ini pemecatan pak, PTDH apa terima pak? Makasih ya. Rekan-rekan media, makasih. Ya pak, jika di PTDH pak? Bang, pesan barangkali untuk anak gimana Bang? Ya pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Pak Udin, Pak ada yang mau sampaikan mungkin Pak? Pak soal senjata api itu seperti apa Pak? Benar ditodong menggunakan senjata api Pak? Soal gudang Pak, gudang ilegal Pak seperti apa Pak? Hasilnya apa Pak? Izin Pak ya. Izin Pak ya? Dari sidang apakah kira-kira Pak? Izin Pak ya. Selesai Pak. Iya Pak. Boleh Pak sedikit aja Pak. Kita butuh dari keterangan Bapak sedikit. Iya Pak, soal gudang itu Pak katanya Bapak menerima gratifikasi Pak selama 5 tahun Pak. Tadi di dalam dia Pak ya? Biar ada pembelaan dikit Bang. Pembelaan dikit aja Bang. Semoga keadilan berjalan juga. Gimana Bang? Ntar lu. Gimana Bang? Ada yang nggak adil Bang. Untuk kode etik dan disiplin kita minta dia dipecat dari anggota Polri karena tidak layak. Bu, tadi bagaimana Bang dari sidang tadi? Apakah tadi ada pembelaan dari Pak Akhirudin atau bagaimana? Ya, dia memang diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, tapi itu haknya dia, hak setiap orang untuk dipersiapkan untuk membela diri. Tapi kita mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi bahwa keterlibatan dia dalam melakukan. Baik saudara, terkait sidang kode etik yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin hari ini, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Freddy di sana. Selamat sore Freddy, bagaimana hari ini jalannya sidang kode etik? Ya baik Ratu dan juga pemirsa, jadi AKBP Akhirudin Nasibuan itu menjalani sidang kode etik selama kurang lebih 5 jam. Itu mulai dari sekitar pukul 10 sampai pukul 16.40 tadi. Dan sampai detik ini juga kita masih menunggu apa hasil dari sidang kode etik ini. Meskipun kita sudah mendapat gambaran dan informasi bahwa hasil sidangnya adalah
yang bersangkutan itu di PTDH, tapi kita masih menunggu di Bitpropam Polda Sumut mengenai tuntutan ataupun putusannya. Begitu, Ratu dan juga pemirsa. Baik, tadi sidang dilakukan apakah terbuka untuk umum atau memang tertutup sehingga awak media tidak bisa mengikuti jalannya persidangan, Freddy? Iya, jadi tadi sidang itu dilakukan secara tertutup sehingga awak media tidak bisa masuk, dan tadi sidang itu hanya dihadiri oleh AKBP Ahirudin. Kemudian dari pihak korban, dari keluarga Ken Admiral itu ada 5 orang saksi, termasuk juga tadi ada ibunya si Ken didampingi oleh kuasa hukumnya. Jadi tadi sidang berlangsung mulai pukul 10, lalu pada pukul 13 tadi sempat ada jeda istirahat makan siang lah. Kemudian tadi baru selesai pukul 16.40. Dan tadi kita sempat juga mewawancarai AKBP Ahirudin. Dia hanya mengucapkan beberapa kata, yaitu berharap masih ada keadilan lah gitu. Dan dia mengatakan biar dia sendiri yang merasakan konsekuensi ini. Meskipun sebenarnya anaknya itu Aditya Sibuan itu sudah ditahan kurang lebih sudah 7 hari di Polda Sumut pasca video penganiayaannya itu viral di media sosial. Baik, kemudian untuk hari ini yang menjadi saksi sidang kode etik AKBP Akhirudin Hasibuan adalah pihak keluarga dari Ken Admiral, termasuk Ken Admiral sendiri serta beberapa rekan-rekannya. Adakah tanggapan dari pihak Ken Admiral sendiri terkait sidang kode etik yang baru saja selesai dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan? Freddy? Ya baik Ratu, pihak dari Ken Admiral itu sampai sekarang ini masih berada di dalam gedung Propam, tapi memang AKBP Ahirudin itu sudah kembali dimasukkan ke gedung tahanan ya. Jadi sampai saat ini juga kita masih menunggu baik keterangan resmi dari Polda Sumut soal hasil atau putusan itu, dan juga masih menunggu keterangan dari pihak keluarga. Tetapi kita juga sudah wawancara tadi siang itu bersama Ibu Ken. Jadi ibunya itu berharap supaya AKBP Ahirudin Hasibuan ini dipecat dari institusi kepolisian, karena menurutnya polisi seperti AKBP Ahirudin ini sudah tidak pantas berada di institusi kepolisian. Karena apa? Karena AKBP Ahirudin ini menyaksikan sendiri saat anaknya itu digebuki ya oleh anaknya AKBP itu Aditya itu, padahal dia sebagai seorang polisi perwira pula dan memiliki jabatan di Polda Sumut itu sebagai kemarin itu di Direktorat Narkoba. Sementara AKBP itu melihat tidak melerai, makanya keluarga itu merasa kecewa gitu. Makanya dia berharap agar AKBP Ahirudin ini dicat dan tidak dikasih ampun lagi. Kemudian juga berharap agar proses pidana lah gitu juga berjalan gitu. Jadi selain itu alasannya supaya dipecat itu adalah AKBP Ahirudin ini diduga ya memerintahkan seseorang untuk menodongkan diduga senjata api kepada Ken dan juga teman-temannya. Kemudian salah satu teman Ken itu saat itu pada 22 Desember tahun 2020 juga sempat berusaha kabur ya, masuk ke dalam mobil, namun dikejar dan ditodong. Gitu, diduga senjata api. Tapi memang sampai saat ini keberadaan senjata api itu masih belum jelas, karena kemarin itu Polda Sumut sempat menggeledah rumahnya, tetapi hanya menemukan satu senjata diduga mainan, itu plastik, kemudian satu kotak itu airsoft gun. Jadi hanya kotaknya saja, tapi airsoft gunnya itu tidak ditemukan. Jadi sampai saat ini juga belum jelas soal senjata apinya. Begitu Ratu. Baik, kemudian Freddy, hari ini AKBP Akhirudin Hasibuan menjalani sidang kode etik. Ini apakah memang hanya untuk satu kasus saja, yakni penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak, yakni Aditya Hasibuan, atau mungkin ada kasus lain yang turut disidangkan juga dalam sidang kode etik hari ini? Karena seperti yang kita tahu bahwa Akhirudin Hasibuan ini diduga memiliki gudang BBM ilegal, begitu Freddy? Iya, Ratu. Jadi sidang hari ini itu masih terkait penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, dan dia sebagai anggota polisi tidak melerai dan itu membiarkan. Jadi untuk kasus yang solar itu
belum disidangkan dan sampai saat ini juga masih terus berlanjut dan berproses karena terakhir kali itu informasi yang keluar dari kepolisian bahwa AKBP Ahirudin ini diduga membackingi gudang solar ilegal begitu. Jadi dia itu diduga menerima setoran rutin dari gudang BBM ilegal itu selama kurang lebih 5 tahun. Jadi terhitung dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Begitu. Jadi soal itu juga masih belum disidangkan dan masih terus berproses karena memang statusnya juga sepertinya belum menjadi tersangka di gratifikasi itu dan saat ini baik dari penyidik Krimsus itu masih mendalami terus soal gudang ilegal itu dan kemarin itu polisi sudah menggeledah kantor dari PT Almira Nusaraya di mana perusahaan itu yang diduga memiliki gudang solar itu dan memberi setoran pada Ahirudin. Tapi saat itu tidak ditemukan direktur, hanya ada komisaris itu yang diperiksa. Jadi memang penggeledahan itu dilakukan di hari yang sama. Kemudian penggeledahan juga dilakukan di diamannya AKBP Ahirudin. Jadi penggeledahan yang kedua di rumahnya. Di situ Polda Sumut menemukan kwitansi transaksi begitu. Jadi dari kwitansi itu yang kita lihat dari foto itu ada transaksi mulai dari puluhan juta sampai dengan ratusan juta. Tapi sejauh ini belum jelas itu transaksi apa begitu. Dan polisi juga turut menyita kemarin itu sejumlah buku tabungan dari berbagai bank dan ada beberapa dokumen lainnya. Baik, Freddy, terima kasih atas informasinya terkait dengan sidang kode etik yang baru saja selesai dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Kami masih menunggu hasil dari sidang kode etik yang sudah dilakukan selama 5 jam hari ini. Terima kasih, Freddy. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Buntut kasus penganiayaan yang menyeret sang anak Aditya Hasibuan, AKBP Ahirudin dicopot dari jabatannya. Selain itu, ia ditahan di sel khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari ini, Saudara, Selasa 2 Mei 2023, AKBP Ahirudin menjalani sidang kode etik profesi. Sidang etik digelar di Bid Propam Polda Sumut sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat diwawancarai soal penodongan senjata api dan gudang penyimpanan BBM ilegal, Ahirudin Hasibuan tak mau berkomentar. Saat ditanya soal kemungkinan dipecat dari Polri, ia hanya memberi tanggapan singkat. Ahirudin hanya mengucapkan terima kasih sambil memberikan gerakan mengatupkan tangan. Ia justru mengucapkan terima kasih. Sebelum kembali ke sel tahanan khusus, ia kembali mengucapkan terima kasih kepada awak media. Pak, seandainya keputusan ini pemecatan, Pak, PTDH apa terima, Pak? Makasih ya. Rekan-rekan media, makasih. Ya, Pak, jika di PTDH, Pak. Bang, pesan barangkali untuk anak gimana, Bang? Ya, Pak. Maaf, Bang. Ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Udin. Pak, ada Elvi Indri, ibu Ken Admiral, korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan, menghadiri sidang kode etik profesi di Bid Propam Polda Sumut sebagai saksi pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023. Ia meminta agar AKBP Ahirudin Hasibuan dipecat dari kepolisian. Menurutnya, polisi seperti Ahirudin Hasibuan memang pantas dipecat, karena jika tidak akan menjadi presiden buruk di institusi Polri. Saat sidang, AKBP Ahirudin Hasibuan mengakui perbuatannya, mulai dari menyaksikan, membiarkan, dan diduga menodongkan senjata api.
Selain itu, Akhiruddin juga memberi semangat ke Aditya Hasibuan agar terus menyiksa Ken Admiral. AKBP Akhiruddin Hasibuan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi di Bid Propam Polda Sumut pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023. Ia disidang mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sempat berhenti sejenak untuk jeda istirahat pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Sidang dilakukan selama 5 jam dan baru selesai sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mantan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang itu disidangkan karena membiarkan sang anak Aditya Hasibuan memukul hingga menghajar habis-habisan seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kode etik dan disiplin kita minta dia dipecat dari anggota Polri karena tidak layak. Bu, tadi bagaimana Bang dari sidang tadi? Apakah tadi ada pembelaan dari Pak Akhiruddin atau bagaimana? Ya, dia memang diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, tapi itu haknya dia, hak setiap orang untuk dipersiapkan untuk membela diri. Tapi kita mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi bahwa keterlibatan dia dalam melakukan pembiaran dan melanggar kode etik dan disiplin. Makanya kita minta dia dipecat. Artinya ini lagi break ya? Pembelaan dia, Bang? Kalau ya dia dalam sidang tadi dia juga mengakuin beberapa hal yang telah dilakukan, termasuk pembiaran. Termasuk senjata api bang, ada diakui nggak bang tadi bang? Gimana? Dari pihak Propam bagaimana? Apakah Pihak Propam silakan tanya sama pihak Propam. Yang pastinya sidang ini akan dilanjut 1 jam 30 menit ke depan. Sehingga kami izin mohon maaf teman-teman semua biar bisa. Bu, tadi Ibu sudah dimintai keterangan Bu dari pihak Komisi Etik Bu ya? Sudah semua, sudah semua. Soal senjata api bang? Harapan Ibu sebenarnya Bu? Ya, harapan saya perbuatan ya pasti ada semua konsekuensi kan. Ya berarti konsekuensinya karena trauma untuk Ken juga pasti akan panjang. Ya mudahan aja lah yang terbaik menurut Allah apapun putusannya ini. Tapi kalau lah boleh kalau orang sini bilang PTDH lah, supaya tidak ada polisi-polisi yang begini di jajaran kepolisian kan. Kasihan untuk polisi-polisi yang baik. Tadi pelanggaran etiknya apanya menyaksikan saja apa juga terlibat Jadi, melakukan Bu? Menyaksikan, ikut terlibat, ikut ya membantu, terus memberi semangat, terus penodongan senjata juga. Ya, akhirnya semua diakui. Ken tadi terlibat nggak, AKBP Bu? itu mengakui bu, menodongan senjata bu? Ya, Ken diminta keterangan. Dia mengakui dari dalam. Ya, dia mengakuin. mengakuin. Intinya dia mengakuin. Mengakui. Dia mengakuin menghalang-halangi dan menyuruh memerintahkan, dia mengakui. Terima kasih. Tapi senjatanya itu Terima kasih. Bilang dunia akhirat saya udah maafin. Tapi Pak Akhiruddin ada langsung minta sama Ibu? Ada salaman ya. Ada. Tapi secara Salaman. hukum kita minta pertanggungjawabannya. Iya. Pak, seandainya keputusan ini pemecatan pak, PTDH apa terima pak? Makasih ya. Rekan-rekan media, makasih. Ya pak, jika di PTDH pak. AKBP Akhiruddin Hasibuan akhirnya menjalani sidang kode etik di Bid Propam Polda Sumatera Utara pada hari ini Selasa 2 Mei 2023. Dari pengamatan, AKBP Akhiruddin Hasibuan menjalani kode etik selama kurang lebih 5 jam. Setelah menjalani sidang kode etik, AKBP Akhiruddin Hasibuan tampak keluar dari dalam gedung bidang Propam dengan dikawal oleh Provos menuju ke gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Namun saat awak media mencecar sejumlah pertanyaan terkait pendapat dan hasil sidang yang dijalani, AKBP Akhiruddin Hasibuan hanya bungkam sambil mengatupkan tangannya. AKBP Akhiruddin Hasibuan datang ke sidang kode etik mengenakan seragam lengkap dan mengenakan topi dan juga penutup wajah. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa ini dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian ini, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya lantaran dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sebagai tersangka dalam kasus ini dan telah ditahan.
Sementara itu, AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Bang, pesan barangkali untuk anak gimana bang? Ya Pak. Oke bang. Ada yang mau disampaikan Pak? Pak Udin, Pak ada yang mau sampaikan mungkin Pak? Pak soal senjata api itu seperti apa Pak? Benar ditodong menggunakan senjata api Pak? Soal gudang Pak, gudang ilegal Pak seperti apa Pak? Hasilnya apa Pak? Izin Pak ya. Izin Pak ya. Dari sidang apa Pak kira-kira Pak? Izin Pak ya. Selesai Pak. Iya Pak. Boleh Pak sedikit aja Pak. Kita butuh dari keterangan Bapak sedikit. Iya Pak, soal gudang itu Pak katanya Bapak menerima gratifikasi Pak selama 5 tahun Pak. Tadi di dalam dia Pak. Ada sedikit bang. Sampaikan bang sedikit bang. Adanya bang. Iya bang. Biar ada pembelaan sedikit bang. Pembelaan dikit aja bang. Semoga keadilan berjalan juga. Gimana bang? Gimana bang? Bang, ada yang nggak adil bang. Untuk kode etik dan disiplin kita minta dia dipecat dari anggota Polri karena tidak layak. Bu, tadi bagaimana bang dari sidang tadi? Apakah tadi ada pembelaan dari Pak Akhirudin atau bagaimana? Ya, dia memang diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, tapi itu haknya dia, hak setiap orang untuk dipersiapkan untuk membela diri. Tapi kita mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi bahwa keterlibatan dia dan melakukan pembiaran dan melanggar kode etik dan disiplin. Makanya kita minta dia dipecat. Artinya ini lagi break ya? Dia, bang? Ya dia dalam sidang tadi dia juga mengakuin beberapa hal yang telah dilakukan yang termasuk pembiaran. Termasuk senjata api Bang, ada diakui nggak Bang tadi Bang? Gimana? Dari pihak Propam bagaimana? Apakah Pihak Propam silakan tanya sama pihak Propam. Yang pastinya sidang ini akan dilanjut 1 jam 30 menit ke depan. Sehingga kami izin mohon maaf teman-teman semua biar bisa. Bu, tadi Ibu sudah dimintai keterangan Bu dari pihak Komisi Etik Bu ya? Sudah semua, sudah semua. Soal senjata api Bang? Harapan Ibu sebenarnya Bu? Ya, harapan saya perbuatan ya pasti ada semua konsekuensi kan. Ya berarti konsekuensinya karena trauma untuk kan juga pasti akan panjang. Ya mudahan aja lah yang terbaik menurut Allah apapun putusannya ini. Tapi kalau lah boleh kalau orang sini bilang PTDH lah supaya tidak ada polisi-polisi yang begini di jajaran kepolisian kan. Kasihan untuk polisi-polisi yang baik. Tadi pelanggaran etiknya apanya menyaksikan saja apa juga terlibat melakukan Bu? Menyaksikan, ikut terlibat, ikut ya membantu, terus memberi semangat, terus penodongan senjata juga. Ya, akhirnya semua diakui. Ken tadi terlibat AKBP itu mengakui Bu, menodongan senjata Bu? Ya, Ken diminta keterangan. Dia mengakui dari dalam? Ya, dia mengakuin. Mengakuin. Intinya dia mengakuin. Mengakui. Dia mengakuin menghalang-halangi dan menyuruh memerintahkan, dia mengakui. Terima kasih. Tapi senjatanya itu Terima kasih. Bilang dunia akhirat saya udah maafin. Tapi Pak Akhirudin ada langsung ditambah sama Ibu? Ada salaman. Ya. Ada. Tapi secara Salaman. hukum kita minta pertanggungjawabannya. Iya. Boleh sedikit bang. Jalan ada udah. Oh, Apa yang harus kita sesali bang? Apa Apa yang harus kita minta maaf bang? jangan diam aja bang. Iya bang. Apa yang mau sampaikan? Udah lah. Duduk merasakan sendiri aja ya. Makasih ya. Saat sidang, AKBP Akhirudin Hasibuan mengakui perbuatannya, mulai dari menyaksikan, membiarkan, dan diduga menodongkan senjata api. Selain itu, Akhirudin Hasibuan juga memberi semangat ke Aditya Hasibuan supaya terus menyiksa Ken Admiral. Hal itu disampaikan oleh Ibu Ken Admiral Elvi Indri yang hadir sebagai saksi sidang kode etik profesi AKBP Akhirudin Hasibuan. Diketahui AKBP Akhirudin Hasibuan menjalani sidang kode etik profesi di Bid Propam Polda Sumut pada Selasa 2 Mei 2023. Ia disidang mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat selama 5 jam. Mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu disidangkan karena membiarkan sang anak Aditya Hasibuan memukuli Ken Admiral secara brutal.
Kasus bermula ketika anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin Hasibuan terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa ini dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian ini, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya lantaran dihajar bertubi-tubi. Polisi telah menyatakan Aditya Hasibuan sebagai tersangka dan telah ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan telah ditempatkan di sel khusus di Bid Propam Polda Sumut. Pembelaan dikit aja bang. Gimana bang? Hati-hati.